Oke, selamat datang kembali di Fintalk ya kan. Jadi gimana ya? Ya intinya terima kasih sudah setia mendengar podcast ala-ala dari gua ya kan Fintalk. Jadi sekarang ini apa ya? Gue udah lama banget gak buat podcast. Gue jadi aneh banget, dah aneh, sumpah. Jadi intinya selamat datang kembali di Fintalk nih episode kedua apa ketiga sih harusnya ya karena episode 2 kemarin tuh udah up di Spotify ya kalian bisa dengerin semuanya di Spotify. Bisa kalian bisa cari di Spotify yaitu Fintalk Fintalk nah, Fintalk ya kan. Untuk yang mau denger episode satunya ada di YouTube, yang mau denger episode 2-nya tersedia juga di YouTube dan di Spotify ya kan. Jadi kalian bisa dengerin kalau kalian mau dengerinnya sambil pakai headset di jalan atau dimanapun tanpa terganggu iklan-iklan dari YouTube atau tanpa kalau YouTube kan kalau HP-nya mati mati juga itu videonya. Bisa dengerin di Spotify, tapi kalau kalian sambil mau buka YouTube bisa dengerin juga di YouTube Alvin Duipa ya kan. Ketik aja Fintalk episode 2 anjay. Jadi ya gimana kabar kalian, semoga semoga sehat-sehat selalu, semoga tidak kena COVID-19 ya kan kalian semua. Gila, COVID makin kesini makin serem. Oh ya, jadi ya sebenarnya gue sih kagak tahu ada tema apa ya kan. Jadi kali ini kayak gak ada tema, gak tahu gue kayak dia apa di podcast baru 2 menit langsung gue close langsung gue upload nih kayaknya. Soalnya gue gak ada apa ya, gak ada tema-tema, belum nyiapin tema sih. Jadi kita bahas episode kali ini apa bahas teman, soal pertemanan, teman palsu. Nah, teman palsu aja kita jadiin podcast gimana? Gue tuh kenapa kalau ngebahas teman palsu gue bangga banget. Jadi oke, tema kali ini adalah teman palsu. Oke, ini tema dadakan sekali ya. Jadi oke, teman palsu. Sebelum kita kasih tahu teman palsu, pertama-tama kita jelasin ya apa itu teman ya kan. Jadi oke, jadi teman menurut gue adalah orang yang eh, tahu sifat lu gimana dan lu juga tahu sifat dia gimana dan lu sama dia saling memaklumi sifat itu gitu loh. Itu menurut gue adalah seorang teman. Nah, oh ya, gue di disclaimer dulu di sini ya. Gue itu tipikal orang yang namanya nggak percaya sama yang namanya sahabat. Mungkin kalian agak ada yang setuju dengan statement gue ini atau tidak ada yang setuju dengan pendapat gue ini, terserah. Ini pendapatku pribadi. Menurut gue pendapat itu bullshit man, omong kosong, sebuah omong kosong di mana gue tuh sahabat tuh cuy gitu, sahabat apaan gitu. Jadi yang ada di dalam diri gue, nanti gue ceritain pengalaman gue dulu ya. Yang ada di diri gue itu sekarang adalah adanya temen say hello dan ada yang namanya teman, yang teman say hello dan teman, teman beneran teman gitu. Gue gak ada teman deket, gak ada teman apa nggak. Jadi gue kebagi dua doang, teman say hello dan teman temen gitu yang benar emang temen gitu. Temen saya Hello sendiri itu menurut gue yang kalau gue ketemu cuma pas nongkrong atau enggak kayak gue punya temen nih si A, si A tuh ngebawa temennya tuh si B. Nah berarti kan gue ketemu si B cuma pas nongkrong sama A doang gitu. Jadi bukan temen yang beneran temen gitu, cuma temen saya Hello doang gitu. Temen yang ketemu pas nongkrong lah gitu simpelnya. Jadi gue selalu menganggap itu teman saya Hello yang kalau nggak ketemu ya bodo amat, dia juga nggak bakal nyari gue juga nggak bakal nyari dia gitu. Itu yang disebut dengan teman saya Hello bagi gue. Kalau teman sendiri bagi gue adalah apa ya? Yang tadi gue bilang sih, orang yang tahu gue gimana dan gue tahu dia gimana gitu, tanpa perlu mempermasalahkan gitu. Ya kita saling membicarakan tapi tidak mempermasalahkan gitu maksudnya. Jadi eh oh itu sih menurut gue maksudnya gimana ya? Gue bingung ngomong-ngomong apa ya. Tapi maksudnya itu yang gue maksud teman tuh kayak gitu. Di sini kenapa gue nggak percaya sama yang namanya sahabat? Karena konteksnya iya temanya hari teman palsu ya kalian sudah tahu dong kenapa saya tidak menyebut saya bullshit dengan namanya sahabat ya kan. Jadi ya gitulah. Gue punya trust issue anjing sama sahabat-sahabat tolol kayak gitu. Jadi gue tidak terlalu percaya atau tidak tidak bukan tidak percaya, emang menurut gue tuh sahabat tuh gak ada di dunia ini. Jadi tuh eh kita mulai dari mana ya, kita pelan-pelan karena nanti temanya dadakan sih anjing. Jadi gue mikir dulu nih. Jadi eh di sini temen
konteks temen di sini pertama kali gue jelasin itu adalah temen yang ada buat lu gitu teman. Dan di sini, nah di sini kita konteks awalnya tuh dari sini. Sering ada yang namanya temen pas gua susah lu gak ada, pas gua seneng lu mau berteman sama gua. Nah, ini gue jujur-jujuran ya, gue tipikal orang yang kalau ketika gue susah, gue malah gak mau ditemenin gitu, karena ya lu ngapain temenin sama nemenin gue pas gue susah gitu, ngapain gue ngajak lu susah gitu, mendingan lu temenan sama gue pas gue lagi enak aja gitu, ya kan. Ya, makanya gue tuh kadang suka suka ada gitu ya teman say hello, gue yang datang kayak si ini tuh dulu. Oh, gian gue susah tuh gak ada yang mau temenin sama gue, Vin. Gian gue seneng ya pada mau berteman sama gue ya. Gimana dalam hati gue ya gue juga nanya, lu pas susah nyusahin gak gitu maksudnya. Terus apalagi ketika gue susah gak ada yang menemuin, misalnya dalam konteks minjem duit. Gue lagi susah nih gak ada duit, lu kan teman gue, boleh minjem duit gak? Nah nih kita to the point nih. Cari duit itu gak gampang coy, jadi cari duit itu susah. Oke, cari duit itu susah. Jadi nggak semena-mena lu bisa ngomong kayak anjing nih orang pelit banget nih, gak mau, gan gue lagi susah gak mau minjemin gue duit lah. Lu gimana ya, orang kan juga siapa tahu temen lu ini kan nyari duit susah ataupun masih minta sama nyokapnya, kan gak mungkin dong masih minta sama nyokapnya terus ngomong kayak mah minjam 100.000 buat main ya, bukan temen aku mau minjem duit ya. Pasti nyokapnya dia juga mikir dua kali gitu maksudnya, bukannya pelit bukannya apa gitu. Sekarang kita pindah konteksnya adalah ketika nggak eh, waktu gua gak punya teman, gak ada yang mau nemenin gua, dan sekarang gua punya banyak teman baru pada mau berteman sama gua. Waktu lu nggak punya temen, lu kenapa nggak nyari temen? Simple. Waktu lu nggak punya temen, lu kenapa nggak ikut nongkrong aja, lu aja gitu, walaupun gak ada yang ngajak lu ngobrol tapi lu ikut ngobrol aja gitu. Lu kenapa, udah simple aja sih kalau kalau kata-kata seperti itu tuh. Dan ini sekarang gue cuma ceritain pengalaman gue nih ya kan. Jadi eh pengalaman gue itu, gue sendiri gue akui gue bukan sebagai orang yang perfect di dalam pertemanan. Gue juga sering buat salah sama orang, gue juga sering ngerepotin orang, gue juga sering ngebebanin orang. Karena kan ada orang yang udah ngerepotin gak bilang makasih dan gak bilang maaf ya. Jadi itu yang mungkin bikin lo gak punya temen gitu. Makanya sekarang alhamdulillah gue punya teman yang cukup baik, gue punya teman-teman yang asik. Alhamdulillah gue gak punya teman gitu, dan circle gue pun sekarang circle-nya tuh circle paling, menurut gue sekarang itu circle paling asik ya. Karena gue percaya statement semakin lu tua umur lu, semakin dikit temen lu, itu tuh gue percaya. Karena semakin kesini-sini kita semakin tahu mana temen yang benar, mana temen yang anjing gitu ya kan. Itu yang makanya gue gak mau lah buang-buang waktu nongkrong sama orang tolol, gak mau buang-buang waktu nongkrong sama orang gak benar, pengkhianat gitu. Ini tiga tipikal orang yang paling gue benci itu ya: provokator, pengkhianat, playing victim. Itu tiga orang itu tuh dalam pertemanan yang paling gue anjing benci banget gue gitu. Gak benci ya ini kan pribadi gue kurang suka aja gitu sama orang kayak gitu. Jadi ya dulu dulu gue sempet punya yang namanya sahabat lagi nih. Gue itu adalah tipikal orang yang gak pernah percaya omongan orang lain sebelum gue merasakan sendiri atau sebelum gue menyaksikan atau mendengar diri sendiri nih. Jadi ya dulu gue sempet menganggap seseorang sahabat lah gitu, dan ternyata di belakang gue dia gitulah pokoknya. Terus sahabat juga menurut gue kayak ini yang sering terjadi sama di kota-kota besar ini ya kan, yang dimana sahabat sering disalah pahamkan atau disalah artikan ya kan. Mana sih gini, lu kan sahabat gua, lu tuh selalu ada buat gua, lu tuh harus selalu ada buat gua apapun keadaan gua. Lah, emangnya sahabat lu gak punya hidup? Hah? Ini pernah gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, di mana nih dia baru sahabatan doang tapi kalau kemana-mana harus izin sama sahabat ya, tau gak? Dia tuh mendingan pacaran aja sono, maksud gue kayak gue lagi nongkrong nih sama si ini, lo mau ikut gak? Jadi kayak harus banget ngajak gitu maksud gue. Dan gue tuh ngeliat itu kayak ih banget, baru temen gitu, maksudnya cuma temen gitu, mau cowok-cowok cewek-cewek ya, maksudnya kayak
Lu gak punya temen lu mana anjing, temen lu di lock gitu, dikunci gitu. Maksudku jadi kayak ini buat gue ya kan. Konteks lu harus selalu ada buat gue. Itu bukan 24/7 dia harus ngechat lu, nanya kabar lu, ngajak nongkrong lu gitu. Maksud gue, konteks lu harus ada keadaan apapun gue itu, menurut gue ya, mungkin ada yang kalian kurang setuju. Itu tuh yang dimaksud adalah memberikan pengertian gitu menurut gue. Ini gue jelasin ya. Ini circle gue sekarang nih. Dan temen gue sekarang itu adalah gue nge teman gue nge-treat gue dan gue nge-treat temen gue itu kayak ketika gue ada masalah atau ketika temen gue ada masalah, kita tuh bukan tipikal pertemanan yang selalu nanyain mulu gitu kayak lu ada apa, kalau ada masalah cerita dong kita sih, cerita aja ke kita gitu. Enggak, bukan tipikal kayak gitu, karena gue tuh tahu rasanya ketika lu lagi ada masalah ditanyain kayak gitu terus tuh annoying, tau gak lo, tuh menjengkelkan dan mengganggu. Jadi kayak ini contoh ya, oke gue ada masalah, temen gue tuh gak ada yang ngechat satupun, tapi ngebiarin gue cerita ke mereka, baru mereka ngasih pengertian, baru mereka ngasih masukan gitu. Begitupun gue juga ke temen gue, ketika aku tahu nih temen gue abis diputusin misalkan, kayak gue gak nanya lu diputusin di hari H ya, di hari H dia diputusin, gue langsung gak nanya kayak lu diputusin kayak gini. Gue tuh cuma bilang kayak, oh ya udah, kabarin gue aja lagi nanti. Gue cuma ngechat kayak gitu aja, dan juga pasti nanti teman gue bakal cerita ke gue habis diputusin bla 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 gitu. Jadi kayak kita tuh saling mengerti dan saling memberikan space gitu. Kayak dia kan juga punya kehidupan sendiri, dia juga punya pemikiran sendiri, dia juga punya apa ya, kayak ya mungkin dia punya kehidupan cara berpikirnya sendiri dah gitu. Kalau kita kayak udah sih diputusin doang, udah cerita sama gue diputusin kenapa lu cuma gitu doang, lah malah ada nasib anjing. Dia maksud gue kayak biarin dulu temen lu sampai abis diputusin pacar, biarin dah nangis sehari, nangis sebulan, lu biarin dulu, gak usah lu tekan kayak oh cerita dong cerita gitu, jangan kayak gitu ngulang, gak usah. Tapi kayak ya udah biarin dulu dia nangis seharian, kita cuma chat, ya udah kalau gua di warkop biasa ya, kalau mau samperin aja kayak gitu. Tapi biarin dia pertama ngechat dulu, cerita baru nyamperin gitu, baru kita normal lagi gitu. Jangan ditekan terus, orang juga abis diputusin, diomelin nyokapnya, di sekolah bermasalah, terus lu tanyain, udah sih cerita aja sama gue, gimana gak ditempeleng lu kan sama orang kayak gitu. Makanya tuh jangan 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 apa ya, jangan nekan orang terus gitu. Maksud gue, orang juga ditekan-tekan terus kan ya bete, yang tadi gue bilang gitu maksudnya. Jadi itu ya, itu siklus pertemanan gue sekarang yang alhamdulillah menurut gue baik-baik. Dan jadinya tuh begitu, siklus pertemanan gue sekarang tuh gitu yang alhamdulillah mulai membaik gitu. Bukan mulai membaik, malah kalau dari circle gue dulu ini malah jauh lebih baik loh. Jauh banget lebih baik gitu kan. Jadinya tuh ya gue sangat alhamdulillah banget lah punya circle sekarang ini. Dan ya gimana ya, nih terserah kalian mau percaya apa enggak, tapi hampir 95% orang yang dengerin podcast gue saat ini pasti lo semua pernah ngerasain namanya dihianati sama temen lo. Apalagi sama orang yang lo anggap sahabat gitu, lo pasti juga sering dihianati, nggak usah bohong. Jadi kayak satu-satunya orang yang sampai sekarang gue gak tahu tujuan hidupnya itu apa, pengkhianat. Tau gak lo, pengkhianat tuh tujuan hidupnya tuh apa gitu. Oke, sebelum lanjut gue minum dulu biar ngobrolnya kita tambah hot. Oke, jeda beberapa lama gue minum, oke. Batuk lagi anjing. Jadi pengkhianat ini menurut gue ya orang yang caper, tau gak lo. Orang yang menurut gue tuh dia caper aja gitu, nggak punya teman lagi kali, jadi dia ngajak temen orang dengan ngehianatin orang. Kayak ngehianatin di sini tuh maksud gue kayak ngomongin lu dari belakang, ngebongkar aib lu, jelek-jelekin lu gitu-gitu ya. Kalau kita konteksnya itu dulu ya, jadinya tuh kayak dia melakukan sebuah kegiatan yang useless gitu menurut gue kalau ngehianatin orang tuh. Kayak ini sering terjadi nih ya. Jadi kayak ada orang baru datang, ini pernah terjadi sama gue, baru datang baru kenal gue, dan dia ngomongin temen gue gitu. Dan padahal nih gue kasih tahu gue dulu ya, yang tadi gue bilang gue tuh nggak pernah percaya omongan orang sebelum gue ngerasain sendiri gitu. Dan gue tuh paling nggak mau namanya
ngenilai sifat orang dari omongan orang lain gitu. Kayak contoh nih, A dan B. A ngomongin si B, katanya kalau si B itu orangnya suka suka minta rokok terus si B itu orangnya misalkan apa bawel gitu, terus si B itu misalkan mukanya jelek gitu. Terus kalau tapi giliran gue main sama si B-nya itu gak bawel, si B-nya itu mukanya cakepan dikit walaupun tetap jelek ya, misalnya si B-nya itu orangnya kalem, si B gak minta-minta rokok dari gue, si B nyantai aja sama gue temenan asik, ya gue gak bakal percaya si A gitu. Jadi tuh nih, percaya sama gue ya, nih terserah ya mau percaya apa enggak, hampir 90% tukang gibah itu paling cuma satu dua orang yang sebel, tau gak lo? Kayak misalkan nih, ada perkumpulan gibah nih ya, perkumpulan gibah, misalkan 10 orang. Percaya sama gua, pasti yang misalkan si perkumpulan gibah ini ngegibahin si A. Percaya sama gua, dari 10 orang di perkumpulan gibah itu yang gak suka sama si A itu paling cuma dua, satu atau enggak dua. Tapi dia memprovokatori 8 orang lainnya untuk membenci si A. Sumpah, percaya sama gua. Jadi itu kayak 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 apa ya gitu maksudnya loh. Tukang gibah juga itu salah satu orang yang gak punya cita-cita no, gak punya masa depan. Itu gue gak tahu tujuan hidup dari tukang gibah atau apa. Sampai sekarang kayak asik kayak gitu ngomongin orang, kayak kayak the best gitu maksud lo. Ya kan gue juga gak munafik, gue juga kita kita semua pasti pernah gibah lah. Gue juga pernah gibah, gue juga pernah ngomongin orang. Tapi menurut gue ya, kalau lo mau gibahin orang, ini yang sering gue lakukan ya, gue gak bohong ya, gue ngegibahin yang sesuai fakta. Gue gak pernah ngegibah-gibahin yang gue lebih-lebihin, sumpah. Jadi kayak, oke, si A ini emang faktanya suka minta rokok, si A ini emang faktanya nilainya jelek, si A ini emang faktanya dia kalau sama guru atau sama sama orang lah gitu nggak sopan, dan si A ini nggak punya attitude. Ketika gue sama teman-teman gue atau sama orang gitu, sama suatu circle ya, gue ngomongin si A yang sesuai fakta, gue nggak ngelebih-lebihin. Gue cuma, lu tahu gak si A tuh anjing tuh makin lama tuh rokok minta rokok mulu, kagak modal-modal anjing lah, itu fakta. Terus kayak gue ngomong, iya juga dia tuh di jalanan nggak tahu attitude bet, di jalanan ugal bet ugal ya, pasti gue juga ngomong sesuai fakta gitu maksud gue. Jadi gue gue nggak, kadang kan ada ya, kita gak bohong tapi ada gitu maksud gue, yang kalau ngegibah tuh yang hot banget dah ngegibah tuh, dari yang fakta sampai nggak fakta diomongin tuh ya kan, kayak kayak cari temen aja gitu, caper gitu. Jadi gitu loh. Makanya jadi gimana gimana ya, orang mau apapun, sebaik apapun orang pasti sering ngomongin orang lain gitu menurut gua. Entah itu ngomongin kebaikan, entah itu ngomongin keburukan, pasti pasti pernah gitu ngomongin orang. Lu gak ada yang munafik di sini. Lu semua gak usah munafik gitu maksud gua. Jadi ya gimana ya, dan kalau pertemanan itu menurut gua nggak bakal ada yang lurus-lurus aja, percaya sama gua. Lo pasti pertemanan pasti pernah yang namanya eh, tidak sependapat. Lo pasti pernah yang namanya nggak selek ya, tapi bahasanya apa ya, tidak ya, ya benar, tidak setuju dan tidak sependapat, yang membuat si A punya pendapat sendiri, si B punya pendapat sendiri, dan dia satu nongkrong. Tapi ya kita tetap nongkrong, tapi ya kita saling berpegang teguh dengan pendapat kita sendiri gitu. Jadi itu mah pasti sering lah kalau di pertemanan ya. Apalagi lu semua pasti juga punya teman yang pala batu ya kan, lu ceplokin pala pakai batu, anjing udah dikasih tahu yang bener masih ngotot gitu kayak gitu. Ya kan, tapi ya biarin lah. Setiap orang tuh punya hak berbicara dan semua orang punya hak untuk berpendapat, walaupun pendapatnya sampah tapi kita harus menghargai gitu maksud gua. Jadi kayak eh apa ya, gua masih masih gue tuh gagal ngomongin, gue tuh masih nggak kebayang gitu tujuan hidup si pengkhianat dan si Kang Gibah itu apa ya. Mereka caper atau mereka mereka gini, ini gue ceritain dari pengalaman gue ya. Gue itu tipikal orang yang emang kadang gue tuh bukan tipikal orang yang gampang tersulut emosinya, tapi ketika gue tuh lebih mendingin apa ya, lebih mendingin tahu
tahu walaupun menyakitkan daripada nggak tahu. Tapi apa ya gitu, bahasanya apa ya, gue sampai bingung mau ngomong apa ini. Maksudnya gimana ya, gue mendingin tahu walaupun menyakitkan daripada nggak tahu tapi seneng gitu. Itu gue gitu. Jadi eh gue pernah pengalaman diomongin sama teman yang gue anggap sahabat dulu gitu ya. Pernah gue pengalaman, gue udah emosi, saya emosinya udah panas-panasnya karena dia ngomongin yang tidak sesuai fakta dengan gue, dan dia ngejelek-jelekin gue di depan orang baru gitu ya kan, yang ngebuat image gue jelek. Emang gue udah jelek sih dari dulu, tapi maksudnya tambah jelek gitu ya kan. Jadi gue udah panas saya sampai beberapa temen gue tuh udah mencoba ngademin gue, tapi emang guanya udah panas saya gitu. Gue sampai mengeluarkan kata-kata kayak, ini orang kalau emang muncul depan muka gue pengen gue abisin nih orang. Gue udah ngomong gitu, gue udah berucap itu gitu. Dan tapi sayangnya gue adalah, gue ketika gue ketika udah mendapatkan alasan yang logis atau alasan yang jelas, gue tuh pasti emosi gue tuh reda. Itu gue. Jadi oke, ini orang datang nih, yang ini dulu ya, ngehianatin gue ini datang. Itu gue udah panas-panasnya pengen gue pukulin mukanya, ya kan? Tapi karena dia datang dengan niat baik dan niat untuk menjelaskan apa yang terjadi, oke gue biarin. Gue udah santai di situ, emosi gue udah mulai reda. Akhirnya dia ngejelasin, emang dulu dia emang sempet ada satu ini kesalahan gue ya, ini gue akui kesalahan gue. Sifat gue yang menurut dia tuh merugikan, sifat gue yang menurut dia itu jelek, dan ada beberapa hal yang gue lakukan dia gak suka gitu. Tapi karena dia gak enak ngomong ke gue, takut gue marah, takut gue takut gue sedih atau takut gue bete, akhirnya dia ngeluh atau dia membicarakan kejelekan gue atau sifat yang dia gak suka dari gue ke orang lain gitu. Dan menurut gue itu logis, dan gue bilang ke dia, oke, kayak gak apa-apa, lu kritik gue sepedas apapun ya, itu kan buat masukan ke gue. Siapa tahu dengan omongan lu gue bisa berubah, gue bilang kayak gitu. Dan ya udah, sampai sekarang pun ya hubungan gue sama dia juga santai gitu. Jadi itu kayak, ya nggak tahu ya, ini mungkin gue doang ya, lu mungkin ada yang sama kayak gue atau enggak. Gue lebih mentingin untuk jujur loh, walaupun itu menyakitkan, daripada lu bohong depan gue tapi gue seneng gitu di depan lu. Enggak, gue paling nggak suka dah. Dan itu yang gue kenapa alhamdulillah banget punya teman-teman kayak sekarang, punya circle yang sekarang, karena kita semua tuh saling jujur gitu. Bukan paling ya, tapi saling jujur gitu. Kayak baru-baru ini gue mendapatkan kritik dari beberapa teman gue yang bilang katanya gue misalkan gue ada beberapa hal atau beberapa sifat gue yang salah satu dari circle gue tuh gak suka. Dan yang ngomong tuh cuma satu yang gak suka sama gue doang gitu, nggak diomong ke orang-orang. Dia langsung ngomong ke gue, lu jangan gini dong Pin, gue kurang suka Pin kalau lu gini, bisa gak, sorry ya gue ngomong kayak gini. Dan gue menerima itu dengan santai, kayak oh iya makasih, sorry ya kalau gue begitu sama lu, sorry gue bakal ngubah kok insya Allah. Gue ngomong gitu. Dan gue gak tau ya, gue tuh tipikal orang yang seneng banget dikritik atas kesalahan gue sendiri loh. Gue seneng banget, kayak gue salah A terus gue dikritik, kayak ya terima kasih sudah mengkritik saya gitu. Maksud gue itu, gue sangat sangat apa ya, gue sangat mengapresiasi orang kalau dia mau jujur gitu, kalau dia mau memberikan alasan, kalau dia mau menjelaskan gitu. Itu gue paling mengapresiasi orang dari hal itu, karena orang di dunia itu tuh jarang yang bisa jujur gitu. Gue tuh the pointnya ya nih ya, banyak banget orang yang susah mengakui kesalahannya gitu. Kayak oke, nih orang udah ketahuan banget ngejatuhin gelas, tapi kan tinggal bilang, oh iya maaf, saya sudah ngejatuhin gelas Anda, saya akan ganti, saya akan bersihkan. Oke, udah fine. Tapi orang malah kayak, apaan sih, orang gelas doang kesenggol, ngomel-ngomel lu ngapa lu gini lah, malah ngotot. Maksud gue kayak, lu tuh nggak ngakuin kesalahan lu tuh nggak pakai beban nyet gitu. Maksud gue loh, kayak ya sering banget tuh jadi kayak misalkan kayak ngejatuhin pulpen, ya sorry gue udah ngejatuhin pulpen lo, maaf ya, udah selesai. Oke. Orang juga kalau lagi ini nih, kita patokannya gini, nih orang lagi suntuk, lagi bete di kafe, baru mesen kopi, terus tiba-tiba ada orang ngejatuhin kopi dia kan pasti lagi suntuk, lagi panas, diomelin sama bosnya atau lagi bete, pasti ngomel, weh anjing lu ngejatuhin gini. Ya lu tinggal bilang,
Oh ya, maaf mas, maaf saya udah ngeganggu anda, saya udah menjatuhkan gelas anda, saya akan ganti, saya akan bersihkan. Oke, makasih ya. Udah, tapi orang sekarang malah, apaan sih lu ngomel-ngomel, gampang tinggal gue ganti. Ngapa ngomel-ngomel gini gini gini. Wah, yang ada tuh malah ngeributin. Itulah kenapa orang jadi semua orang tuh kebanyakan jadi emosian gitu maksud gue. Dan dan gue sekarang nih ya, nih gue sekarang ya gue akui gue bukan yang lebih-lebihin gue atau membagus-bagusin diri gue ya, tapi gue sekarang ada di tahap yang mana lebih mudah memaafkan daripada emosi itu gue sekarang tuh kayak kayak ada orang buat nih gue kasih tau ya, orang berbuat salah sama gue itu gue apresiasi ketika dia meminta maaf, dan gue nggak kesel, nggak bete sama dia, nggak, karena gue tahu setelah dia melakukan kesalahan ke gue pasti dia juga menyesal atas apa yang dia lakukan ke gue. Jadi gue nggak yang kayak selalu membahas, nggak yang kayak selalu mendendam gitu, enggak. Jadi kayak ini pernah apa, contoh ya, jadi kayak misalkan ada salah satu temen gue gitu, contoh misalkan dia ngejatuhin HP gue, terus HP gue layarnya pecah ya, gue cuma bilang kayak, eh jatuh gimana nih, dia kan pasti bilang oh yaudah nanti gue ganti, sorry ya gue udah ngejatuhin HP lo, maaf banget gitu ya. Gue juga bilang oh iya nggak apa gue usah ganti, nggak apa kok, santai udah gitu. Dan gue tahu pasti dia nih contoh ya, si teman gue ini juga pasti juga menyesal apa yang lakukan gitu. Aduh si Alvin HP pecah gara-gara gue nih gini. Jadi gue gak mau ngebebanin pikiran dia, dan gak mau ngebebanin mental dia gitu, kayak setiap nongkrong nih kan, anjing awas bego si A pernah ngejatuhin HP gue, awas bego HP lu gitu, najis gue gitu. Enggak, kayak kayak pasti dia duluan yang ngomong gitu. Contoh ya, pasti dia duluan yang ngomong gitu ke gue, Pin HP lo udah keganti, sorry banget ya kemarin. Ya elah santai gitu, maksud gue yakin sebrengsek-brengsek kayak orang pasti dia juga punya penyesalan gitu apa yang dia lakukan gitu. Jadi ya lu cukup memaafkan aja tuh udah paling maksimal menurut gue gitu. Kayak lu ada orang berbuat salah sama lu, terus lu peres, lu uang, bahasa kasar dikit, lu uangin, lu ganti rugi, terus masih lu cengin, itu lu tuh lu lu mau jadi debt collector apa gimana gitu maksud gua. Menurut gua tuh kayak permintaan maaf itu udah paling bagus menurut gua gitu. Lu mau mengakui kesalahan lu dan lu minta maaf gitu. Itu sih. Dan alhamdulillahnya gue punya di circle gue sekarang tuh ya udah begitu. Alhamdulillah circle gue sekarang udah, alhamdulillah banget gue mah, alhamdulillah. Semoga circle gue bakal begini terus gitu. Dan kalau seandainya gue mendapatkan circle baru, semoga circle gue juga lebih baik gitu maksudnya. Alhamdulillah banget circle gue sekarang tuh pada orangnya asik-asik, langsung to the point. Orangnya kalau nggak suka langsung ngomong gitu. Itu tuh paling banget gue apresiasi. Dan semua orang itu gue anggap temen gitu. Bukan semua orang ya, maksudnya kayak orang-orang seperti itu tuh yang di circle gue sekarang tuh pasti itu gue anggap teman banget gitu. Jadi gitu. Dan nih kita pindah konteks lagi nih ya. Gue pernah baca salah satu tweet di Twitter, sorry kok gue salah, di Twitter apa di Instagram, yang dimana ada seseorang, nih cewek apa cowok gue lupa gitu, yang namanya dia terjebak di suatu circle gitu ya, yang sama kayak gue gitu. Gue pernah merasakan itu ya kan. Jadi dimana nih kita ambil pengalaman dari mananya, entah itu pengalaman gue ataupun pengalaman dari orang yang di Twitter atau di Instagram ini kan. Jadi dia masuk ke Twitter goblok, masuk ke suatu circle, dan ternyata ketika dia tuh kayak harus harus banget, kalau circle-nya ini lagi nongkrong tuh harus banget datang, terus kalau mau konar tuh gak boleh main sama circle lain yang selain circle ini gitu. Kayak gue pernah punya pengalaman terjebak gitu, yang dimana gue kalau nongkrong harus ngajak dia, kalau gue gak ngajak dia nongkrong dia yang ngomel sama gue, bilangin gue gak setia atau apa ya kan. Gue kalau 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 kemana-mana harus mesti kabarin ya kan. Kalau kalau main harus ngajak dia kemana, itu tuh anjing, itu capek capek dan gak penting gitu maksud gue. Jadi itu gak gak logis aja gitu kalau pertemanan tuh kayak gitu ya. Mungkin ada, dan menurut beberapa orang itu normal, mungkin buat kalian normal, buat gue tidak. Gue langsung to the point ngomong, gue tidak. Jadi kayak gue sih
gue tuh paling makanya nih ya, gue tuh sekarang langsung to the point aja ya kan. Gue gak apa ya, masa gak mau sih, tapi maksudnya kayak gak suka lah gitu kalau punya teman kayak gitu. Dan gue juga dari awal gue kenal sama orang itu juga gue pasti tahu mana yang orang tipikal temenannya kayak A, mana orang yang tipikal pertemanan tuh kayak B gitu. Gue juga tahu gitu. Jadinya tuh kayak ya gue mulai sekarang tuh mencoba untuk apa ya, menyaring lah untuk orang-orang gitu. Bahkan teman saya Hello pun ya, yang bukan teman, yang cuma ketemu nongkrong atau ketemu sekilas, gue juga udah mulai menyaring itu loh. Kayak nggak mau nih gue ketemu sama orang kayak gini. Bahkan ke gue tuh sekarang ketemu, terserah ya orang mau ngomen apa ya, gue tuh tipikal orang yang mudah, namanya gue bersosialisasi, gue mudah namanya bertemu dengan lingkungan baru, beradaptasi dengan lingkungan baru tuh gue mudah. Tapi untuk saat ini gue masih masih gak mau untuk masuk ke circle baru, atau apa ya, me, apa namanya, mengenal orang baru lah gitu. Simpelnya kayak orang anak-anak anxiety sekarang tuh kan lagi di fase gak mau kenal sama orang baru gitu. Kenal sama orang yang pasti-pasti aja gitu. Kenal sama orang yang pasti-pasti aja kadang dihianatin ya kan, gimana orang baru. Gitu maksudnya. Jadi gue sekarang temenan sama yang pasti-pasti aja, sama yang, dan bahkan orang yang gue anggap teman ini juga pasti ada kemungkinan buat ngehianatin atau kemungkinan buat nyakitin gue suatu hari nanti. Pasti ada, manusia gak ada yang sempurna, entah itu gue yang disakitin ataupun gue menyakiti teman gue, itu pasti ada. Kita gak usah munafik, manusia gak ada yang sempurna gitu maksud gue. Tapi apa salahnya kita untuk mencoba untuk menjadi manusia yang baik, bukan yang sempurna tapi yang baik gitu. Mencoba kan gak salah ya kan, kecuali lo mencoba aneh-aneh tuh baru salah tuh, blok. Jadi ya, ya itu sih pertemanan gue sekarang ya. eh Circle gue sekarang tuh gitu ya. Kalau kalau apakah, kalau ini sering ada yang bertanya nih, kebanyakan cowok-cowok yang nanya nih, apakah lu bermasalah kalau di tongkrongan ada cewek? Ceweknya gue sih gak pernah bermasalah ada tongkongan cewek apa enggak. Palingan gue cuma jaim aja gitu gue, karena gue gak biasa aja gitu ngobrol sama cewek ya kan. Jadi tapi gue gak pernah bermasalah tuh, karena banyak di circle gue sekarang juga banyak cewek, tapi gue biasa aja. Oh, fine fine aja, nggak bermasalah gitu. Dan nggak tahu ya, anjing ini panjang juga gue ngebahas teman palsu ya kan, karena emang emang teman palsu tuh bangsat semua, tolol, anjing, bangsat gitu ya kan. Gue udah bete aja gitu sama teman palsu ya kan. eh Ngomongin apa lagi ya, minum dulu kita refreshing otak. Apa ya, pengkhianatan mah pasti ada, dan pasti lo semua pernah ngerasain. Tapi gimana caranya, lu harus bisa belajar dari pengkhianatan tersebut gitu. Gue kasih tau ya, gue tuh sangat berterima kasih sama orang yang hianatin gue, atau orang yang backstep gue gitu. Karena karena berkat mereka gue belajar gitu bahwa di manusia tuh ada tipikal orang yang sama persis kayak monyet gitu maksudnya. Jadi gue jadi gue tuh belajar sama orang-orang seperti itu gitu. Oh, kalau dihianatin, oh begini rasanya dihianatin sama hewan gitu. Gue tuh di kepala gue tuh gitu aja ya kan. Jadi nggak perlu diambil pusing, nggak perlu emosi gitu maksud gue. Jadi santai aja. Jadi intinya cari temen yang bener-bener aja, dan lu jadi temen yang bener-bener aja gitu. Gak usah, lu jangan pernah ngianatin, nggak provokatorin atau playing victimin temen lu. Dan semoga lu dapet temen yang nggak provokatorin, playing victimin, dan ngianatin lu gitu. Semoga lu semua dapat teman-teman yang baik lah gitu ya kan. Semuanya pasti pernah dihianatin, tapi semoga semuanya tidak dihianatin untuk kedua kalinya gitu ya kan. Oke, segitu aja sih gue podcast kali ini. 45 menit John, anjing, 45 menit John gue bikin podcast. Semoga kalian dengerin sampai habis sih ya. Jadi mic gue ketarik bangsat. Jadi intinya terima kasih sudah mendengar podcast 2, atau terima kasih sudah menonton podcast gue di YouTube ya kan, walaupun didengar juga ya, cuma gambar doang gak ada videonya. Jadi terima kasih lah untuk semua orang yang udah nge-support gue, udah nge-support dari Spotify, dari YouTube. Terima kasih lah. Dan untuk kalian yang denger di Spotify, jangan lupa untuk like dan follow gue. Dan untuk di YouTube,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Dan terima kasih sudah mendengar Fintalk.